Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang keempat dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema menolak Yesus Kristus sama dengan menolak Allah Bapa. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 106 ayat 19 sampai dengan 23. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 31 sampai dengan 47. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022, tanggal 18 Maret tahun 2021, tanggal 26 Maret tahun 2020, dan tanggal 4 April tahun 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 31 sampai dengan 47. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan 14 dan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 31 sampai dengan 47 menggambarkan ketidakpercayaan dan penolakan orang Israel dan Yahudi terhadap diri Yesus Kristus. Mereka tidak mampu menerima kehadiran Yesus Kristus sebagai anak yang diutus oleh Bapa. Hal tersebut sama saja dengan tidak percaya dan menolak Allah Bapa yang mengutus Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah suara dan rupa Allah Bapa sendiri. Otoritas Yesus Kristus berasal dari Allah Bapa sendiri. Menurut hukum Taurat, sebuah perkara besar sekurang-kurangnya harus menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana kita bisa baca dalam kitab Bilangan 35 ayat 30 dan kitab Ulangan 17 ayat 6. Oleh karena itu, di dalam
Injil Yohanes 5 ayat 31 sampai dengan 33, 36 sampai dengan 37 dan ayat 46. Yesus Kristus lalu menunjukkan kesaksian dari Yohanes Pembaptis, pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan Allah Bapa, kesaksian Allah Bapa yang tak kelihatan, dan kesaksian dari Nabi Musa. Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah dan anak Allah. Kita bisa lihat dalam Injil Yohanes 1 ayat 19 dan ayat 34 sampai dengan 35. Tanda dan mukjizat yang dilakukan Yesus Kristus tidak akan terjadi jika ia tidak diberi kuasa oleh Allah Bapa dan menjadi kesaksian bahwa dirinya diutus oleh Allah Bapa. Di hadapan orang Yahudi, Yesus Kristus bersaksi tentang dirinya melalui segala perbuatan Allah Bapa yang dilakukannya secara nyata dan bukan dengan kata-kata tentang dirinya sendiri. Yesus Kristus memang bukan Allah Bapa, tetapi ia adalah utusan Allah Bapa dan mengatakan kisah Allah Bapa dalam dan melalui kisahnya. Keseluruhan hidup Yesus Kristus menjadi bukti nyata akan cinta kasih dan penyertaan Allah Bapa kepada umat manusia. Tetapi banyak di antara mereka yang menutup telinga atas kesaksian Yohanes Pembaptis tentang diri Yesus Kristus. Mereka juga membutakan mata hati dengan tidak mau meyakini apa yang sudah ditulis oleh Nabi Musa tentang diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita pun bisa jadi begitu pada saat ini, di mana masih meragukan, menyalahkan, selalu merasa kurang atas apa yang telah kita peroleh selama ini dan bahkan kadang-kadang masih juga mencari-cari Tuhan yang lain. Kekerasan hati, kesombongan diri, dan kenyamanan diri seringkali membuat kita lupa untuk selalu bersandar kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan lebih suka hanya mengandalkan pada kemampuan diri kita sendiri. Setiap hari dan setiap saat sesungguhnya Allah Tritunggal Maha Kudus memanggil kita dalam jalan dan kehidupan kita masing-masing untuk bersaksi tentang cinta kasih-Nya. Begitu juga sebaliknya, banyak di antara kita yang merindukan kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup dan kehidupan kita. Walau tidak sedikit pula yang memilih untuk menutup mata hati dan jiwa dari sapaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita datang kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan memilikinya sebagai pribadi dan bukan karena apa yang dimilikinya. Tanda bahwa kita memiliki pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus adalah lebih memilih untuk menyembahnya daripada berkat, pertolongan, atau penghiburannya semata. Dan rela menjadi apapun agar berada dalam kehendaknya dan sekalipun dia tidak menolong kita, kita tetap menyembahnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, semoga sepanjang hari ini kita bisa membuka hati, jiwa, dan pikiran kita, mengizinkan Yesus Kristus berkarya dalam diri kita sehingga kita bisa lebih mengenal keagungan dan kemuliaan-Nya dan semakin mendekat kepada Allah Bapa. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.